Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini, saya masih akan membahas saham yang di-request untuk dianalisa dengan format baku naik level ya, untuk periode 28 Januari sampai 3 Februari 2024 ya, hari tanggal 11 Februari, hari Minggu. Saya sudah membahas 5 dari 18 saham yang di-request, dan yang untuk saya bull kuning itu adalah saham yang belum pernah saya bahas di channel saya, jadi saya akan prioritaskan kedua setelah request terbanyak secara kuantitas ya. Buat teman-teman yang sahamnya di request namun tidak saya bull kuning, itu berarti saya sudah pernah bahas. Silakan teman-teman search dengan keyword analisa saham kode emiten naik level ya. Jika videonya sudah terlalu lama, silakan teman-teman bisa isi Google Form yang sudah disediakan di deskripsi untuk dianalisa ulang. Oke, hari ini saya akan membahas analisa saham Semar atau Sinarmas Agro Resources dan Teknologi per tanggal 7 Februari 2024, harganya 3.800. Ya, seperti biasa nanti kita akan membahas dari 5 parameter dari kinerja harga sahamnya sejak IPO dan 10 tahun terakhir. Kemudian nanti kita akan cek profil company, kinerja, valuasi, dividen, dan kesehatan finansialnya seperti apa. Kemudian di dalam 10 tahun terakhir, saham ini biasanya naik atau turun di bulan-bulan apa saja. Secara bandarmologi kita akan cek ya kesehatan struktur sahamnya, peran investor asing di saham ini, kepemilikan retail, kemudian perpindahan struktur saham setahun terakhir dan month to date atau Februari ini, dan terakhir technical. Jadi kita akan membahas pola teknikal saham kedepannya, kira-kira harganya akan bergerak ke arah mana. Oke, ini listing di bursa sudah cukup lama dari 92 dengan IPO price-nya 3.000, stock split 1 kali 1 banding 5 tahun 2005, sehingga dari harga IPO setelah stock split 3.800 dibagi 600, itu kalau teman-teman pegang saham ini dari IPO dan tidak diapa-apain, itu sudah floating profit 633 per 0,3% ya. Oh sorry, bukan floating profit, asetnya jadi 633,3% dari modalnya. Nah, ini adalah kinerja harga sahamnya 10 tahun terakhir. Kalau kita lihat ya, ini masih banyak yang minus. Ya, yang plus itu hanya di 3 tahun, itu pun hanya 1,33%. Ya, 1 minggu terakhir tidak ada pergerakan, dan 2024 ini juga sudah minus 5%. Ya, harga tertinggi setahun terakhir pernah di 5.750, terendahnya di 3.700, dan harga 3.800 tentu saja ini setahun terakhir ya mendekati titik terendahnya dalam setahun. Ya, namun kalau 5 tahun ini pernah di 2.300 ya, jadi belum terendahnya baru setahun ya teman-teman ya. Nah, ini perusahaan apa? Sinarmas Agro Resources and Technology ini, atau kodenya SMAR, ini ada di Jakarta Pusat ya. Ini masuk dalam Sinarmas Group ya. Situsnya ini ya, smarttpk.com kalau teman-teman mau cek lebih detail mengenai perusahaan ini. Dan ini sektornya ada di barang konsumen primer ya, makanan dan minuman, atau ya produk makanan pertanian ya, kebanyakan dari sawit. Ini adalah strukturnya teman-teman ya, struktur pemegang sahamnya. Kalau kita lihat, ini dimiliki oleh Purima Sasmita 92,4%, dan ini dimiliki oleh Golden Agri Resources di Singapura ya. Dia listing di Singapura, dan di Indonesia dia floatingnya hanya 7,6% atau hanya memenuhi batas ambang minimum ya yang ditetapkan oleh bursa. Ya, jadi mestinya kalau seperti ini biasanya tidak liquid sahamnya ya. Kemudian ini anak usahanya teman-teman ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ada 12 ya. Rata-rata ini industri sawit semua, ada industri kimia juga yang tentunya masih berhubungan ya dengan sawit. Ada jasa transportasi juga, administrasi kantor, oleokimia, ada tanaman hias juga, dan ada holding atau perusahaan investasi. Kemudian ini perusahaan asosiasinya teman-teman ya, ada Superwana Techno 1, 2, 3, 5 ya, dan ini ada air minum dalam kemasan yang teman-teman mestinya tahu ya. Kalau teman-teman di supermarket atau minimarket ada merek Pristine ya, itu milik Sinarmas Group ya, di apa yang dijual oleh PT Superwana Techno. Ini asosiasinya Smart TPK ya. Ini ada kelapa sawit, pembibitan, pemupukan melalui udara, dan transportasi juga. Ini entitas asosiasinya teman-teman ya. Oke, ini bisnisnya teman-teman ya, rantai bisnisnya, konglomerasinya untuk sawit dari hulu ke hilir. Dari yang pertama penelitian dan pengembangan dulu, kemudian pembibitan. Ya, dia mengelola 137.000 hektar atau 1% dari luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Eh,
Ini ditanam dan panen ya. Kedua tadi setelah penelitian tanam panen, kemudian masuk ke pengolahan. Ada 16 pabrik kelapa sawit ya. Dari pengolah ini nanti ada minyak sawit mentah dan inti sawit. Nah, minyak sawit mentah ini diproses ya, dirafinasi, dia jadi produk olahan minyak goreng bermerek maupun tidak bermerek. Ada margarin dan lemak, ada biodiesel juga. Kemudian untuk inti sawitnya juga dia jadi pakan olahan kelapa sawit, kemudian minyak inti sawit dan oleokimia. Ya, ini hilir produk hilirnya teman-teman ya. Jadi dari hulu ke hilir ini terintegrasi. Nah, ini adalah laporan keuangan masih kuartal 3 2023 ya. Di mana penjualannya untuk totalnya ada 48,9 triliun dan dari 48,9 triliun ini lebih banyak dijual ke domestik ya, namun hampir berimbang lah ya, nggak terlalu jauh, mungkin 60-40, ekspornya 21,2 triliun. Dari domestik ini banyaknya lebih banyak ke pihak ketiga ya, namun kalau ekspor itu lebih banyak ke pihak berelasi ya, karena tadi kita lihat ya, induknya ini ada di Singapura, mungkin ekspornya juga eh, ke banyak keluar tadi ya, ke pihak berelasi. Oke, untuk kinerjanya kalau kita lihat ya, untuk jangka panjang ini sebenarnya di sini ya naik cukup lambat, tiba-tiba dia naiknya signifikan sekali di tahun 2021 setelah COVID ya, naik signifikan. Laba kotornya juga mirip-mirip, laba usahanya mirip-mirip, dan laba bersihnya mirip-mirip ya. Ini pernah rugi satu kali di 2015 ya, dan terendah kedua ada di 2018 ya. Kenapa saya sebutkan itu? Karena memang di tahun 2023 ini itu mirip-mirip ya, mirip-mirip mirip 2015 dan mirip 2018, di mana labanya ini terendah teman-teman ya, terendah, ini bahkan pernah rugi di 2018 juga rendah, dan annualize-nya ini juga diprediksi rendah ya, nggak sampai 700 miliar. Nah, kalau kita lihat kenapa? Kalau kita lihat ya teman-teman ya, ternyata di tahun 2015 dan 2018 dan di annualize, bukan annualize, ini di 9 bulan pertama 2023 ini, kita lihat gross marginnya atau laba kotornya ini hanya berkisar di angka 10% ya, 10%, 10% dan 10% ya, sehingga laba usahanya cuma 2,8%. Ini masih lumayan nih ya 2018. Namun 9 bulan pertama 2023 ini mirip ya, 2,2%, bahkan 2015 sempat rugi, dan ini hanya 1,1%, mirip dengan 2018 cuma 1,6% ya. Saya coba bandingkan dengan harga sawit ya di tahun ini 2015, di mana harga sawit memang di sini cukup rendah ya, namun di tahun 2023 ini sebenarnya sudah tinggi teman-teman ya. Meskipun turun dia ini 2021 dan 2022 kan memang naik ya, tadi kita cek performance-nya turun lagi, namun ini sebenarnya masih lebih tinggi daripada 2016 dan 2018 ya. Namun yaitu tadi ya, secara suhu pendapatan malah turun dan labanya juga turun ya, padahal harganya masih lebih tinggi ya. Nah, saya cek lebih dalam ya, secara nominal itu datangnya dari mana angkanya. Pendapatannya turun 14,3% ya, karena harganya memang turun. Ya, kemudian kalau kita cek di sini ada yang cukup menonjol nih 890%, yaitu penghasilan beban lain-lainnya yang naik cukup signifikan ya, dari 45 miliar aja jadi 400, ini kan hampir 10 kali lipat ya. Saya cek ini apa teman-teman ya. Nah, ternyata eh, datangnya ini dari ini teman-teman ya, bagian atas hasil bersih dari entitas asosiasi. Jadi entitas asosiasi yang memang sedang mengalami penurunan teman-teman ya, turun jauh, di mana sebelumnya 9 bulan sebelumnya itu menyumbang 597 miliar, namun di 2023 itu hanya menyumbang 36 miliar. Jadi turunnya jauh dari sini teman-teman ya. Kalau beban keuangannya sih nggak ngefek ya, ini mirip-mirip ya, laba selisih kurs juga mirip-mirip ya. Ya, ini yang selisihnya paling jelek ya, juga ada pendapatan keuangan yang turun cukup lumayan. Ya, dari pendapatan keuangannya 103 miliar jadi hanya 37 miliar. Ya, jadi ini memang penurunan dari entitas asosiasi ya, teman-teman ya. Kemudian kalau kita cek dari valuasi sahamnya, untuk saat ini PBV saat ini adalah PBV terendahnya selama 10 tahun terakhir ya, di 0,59.
ya. Di rata-rata itu ada di 1,47 ya teman-teman. Jadi kalau kita hanya melihat PBV-nya ya kapan lagi kita bisa memiliki saham hulu ke hilir milik Sinarmas Group ini di harga diskon 41% PBV ya teman-teman ya. Dan ini terendahnya sepanjang masa. Sorry, bukan sepanjang masa ya. 10 tahun terakhir. Saya tidak cek sebelum 10 tahun ya. Mungkin bisa pernah lebih rendah, saya nggak ngerti. Ya, tapi ini termurah nih ya. Tidak tahu apakah masih bisa jadi lebih murah lagi atau tidak. Nanti kita akan cek sampai akhir video ya. Nah, untuk pairnya sendiri ini ternyata tidak ya. Pairnya ini justru malah lebih mahal. Ya, tadi WBV lebih murah, ini pairnya lebih mahal karena memang profitnya lagi turun. Ya, profitnya lagi turun berarti pairnya jadi ikut naik. Ya, sekarang ada di 15,7, di average-nya 7 karena ini pernah rugi ya, teman-teman ya, pernah rugi di 2015. Kemudian untuk earning yield-nya ini juga justru sebaliknya, tapi kalau secara PBV lebih murah, secara pair lebih mahal, earning yield juga lebih mahal karena pair dan earning yield itu menyangkut dengan kinerja ya. Kalau PBV kan tidak menyangkut kinerja, itu hanya aset. Ya, jadi ini tadi karena kinerjanya masih turun labanya, otomatis pairnya jadi lebih mahal dan earning yield juga jadi lebih mahal ya. Saat ini hanya di 6,3%, di mana rata-ratanya 12,7. Jadi di perdagangan di harga wajarnya ya, sekarang jadi mahal karena earningnya turun ya. Jadi sebenarnya bukan harganya sebenarnya turun ya. Ini harganya nanti kita turun ya, setahun terakhir masih downtrend, mendekati harga terendahnya setahun terakhir, namun ternyata penurunan kinerjanya lebih tajam ya daripada penurunan harganya, sehingga jadi lebih mahal secara valuasi. Ya, kita lihat ya 2021 ini sempat earning yield-nya murah sekali 22,6 dan 2022 38,6. Kenapa kok jadi murah? Ya karena kinerjanya lagi naik ya. Kinerjanya lagi naik dan kita beli di harga saat kinerjanya lagi naik, yaitu pastinya murah. Nah, ini adalah harga wajarnya teman-teman ya, dengan earning yield 10-15% dengan book value 6.400. Harga wajar dengan kinerja hari ini, saat ini saat video ini dibuat, itu di 0,25 sampai 0,37 dengan harga wajarnya kalau kita konversi ya di 1.600 sampai 2.400. Jadi harga saat ini 3.800 masih kemahalan 57 sampai 135% ya. Jadi kemungkinan kalau secara valuasi masih bisa turun lagi harganya. Ya, untuk dividen sendiri ini kalau kita lihat ya 14, 15, 16 bolong, 18, 19, 20 bolong ya. Jadi tidak rutin bagi dividen. Ya, namun kalau kita lihat yieldnya ini kadang-kadang tinggi teman ya. Kadang-kadang 17,95%, 13,5% ya. Namun kalau lagi terpuruk tadi 2018 ya 0,73%, kemudian tadi berapa lagi ya 2015 0,21%, ini bahkan 2014 0,07%, hanya Rp5 per lembar saham ya. Oke, ini tidak rutin bagi dividen. Nah, forecastnya itu akan memberikan hanya 272. Kalau teman-teman beli di harga saat ini ya 3.800, ya hanya 1,89% ya. Nah, untuk kesehatan finansial sendiri ini dari quick ratio ini bagus ya, rata-rata di atas 1, bahkan sekarang di atas 1. Current ratio juga tambah lama tambah bagus, sekarang ada di atas 2. Debt to equity ratio-nya ini semakin lama semakin turun quarterly ya. Dan kalau kita lihat tahunannya ternyata tidak begitu bagus ya, karena dulu pernah lebih rendah, kemudian dia naik di atas 1 ya, rata-rata di atas 1. Kemudian 2022 sudah di bawah 1 lagi, dan di kuartal 3 juga masih di bawah 1 ya. Jadi secara overall ini jangka pendek masih oke, namun jangka panjang ya kita lihat apakah dia akan nanti tambah utang lagi atau tidak. Ya, kemudian seasonality kita cek, ini tidak ada potensi naik di atas 60% teman-teman ya. Kalau kita lihat dari Januari sampai Mei ini adalah waktu-waktu yang mungkin kalau teman-teman mau masuk untuk beli ya metodenya cicil ya, jangan langsung lamsam, karena kan ini masih potensi turun terus nih sampai bulan Mei. Bahkan di semester 2 2024 potensinya naik juga tidak ada yang di atas 60%, hanya 50%, 50% aja ya. Jadi untuk seasonality ya kalau mau beli cicil aja ya, karena harganya tadi secara fundamental juga masih bisa turun lagi
secara seasonal ini juga masih bisa turun lagi ya sampai bulan Mei. Nah, untuk struktur pemegang saham tadi sudah disinggung sedikit ya. Di Purima Sasmita 92,4, masyarakatnya 7,55, ada yang scrip ya, hanya 0,05. Totalnya 2,8 miliar lembar saham. Peran investor asing di saham ini aktif ya, setiap bulan pasti ada. Dan kalau kita lihat ini selalu buang barang. Namun kalau kita lihat partisipasinya tidak terlalu tinggi dan korelasinya juga tidak teratur, bahkan cenderung di angka 1. Jadi kalau ini jual malah harganya naik ya, kebalikan kalau satu itu ya, investor asing jual harganya naik, investor asing beli harganya turun. Kebalikan kalau dua itu tidak efek terhadap harga baik jual maupun beli. Ya, jadi dia tidak begitu aktif untuk melakukan pergerakan. Jadi kemungkinan dia hanya meladeni pembelian ya, kayak kayak apa? Kayak money changer lah ya, kayak money changer, ada retail mau beli dia layanin, retail mau jual dia layanin. Mungkin perannya hanya seperti itu. Dan ini juga sinkron atau linear dengan kepemilikan investor retailnya yang bertambah terus tahun terakhir. Bahkan di Desember ke Januari juga masih bertambah ya. Kita lihat bertambahnya investor retail ini menambah jumlah sahamnya, dan kita perhatikan teman-teman tadi yang dimiliki publik itu totalnya ada 216 juta ya, 216 juta yang dimiliki retail hanya berapa? Hanya 8 juta ya. Jadi kecil sekali kepemilikan retail di sini ya. Tadi sudah floatingnya cuma 7,5%. Dari 7,5%, investor retail lebih kecil lagi ya, hanya 8,4 juta dari 200 juta. Nah, kalau kita lihat ya, average-nya ini malah turun, berarti ya memang ada investor retail yang mulai masuk ke saham ini, teman-teman ya. Mulai masuk ke saham ini, jumlahnya ya ini ya, setahun terakhir ada 810 investor ya, per investornya kira-kira 9 juta. Kalau dari Desember ke Januari per investornya 7 juta, jadi di bawah rata-rata, sehingga rata-ratanya semakin turun ya. Dan kemungkinan investor asing hanya melayani pembelian ini saja ya, pembelian investor retail lokal ya. Nah, ini perpindahan struktur saham setahun terakhir ya. Kalau kita lihat di sini garisnya turun, terlihat sedang distribusi, dari bandar detektor juga terlihat sedang distribusi, dan broker summary juga ini memvalidasi lagi ya. Satu broker sangat dominan untuk menjual atau melayani penjualan, dan ini broker retail XL, XC yang paling banyak, YP ya, semuanya pada beli ya. Jadi ini terkonfirmasi untuk jangka panjang sedang terjadi distribusi, namun distribusinya mungkin lebih ke investor retail yang masuk ya. Kemudian untuk lebih detailnya kita cek ya teman-teman ya, dari 4,8 saham itu yang floating hanya 4,6% teman-teman ya, 4,7 ya, berarti betul ya, kok 4% ya. Oh, ini salah ya, saya belum rubah, harusnya 2,8, sorry ya teman-teman ya, ini salah ya, saya belum rubah. Seharusnya 2,8, makanya kok cuma 4%, harusnya kan 7,5%. Ya, dari 2,8 hanya 216 saja yang floating ya. Dan kalau kita lihat yang paling besar itu ada di lokal ya, dan paling besarnya ada di local others teman-teman ya. Local othersnya ya tidak tahu ya, mungkin juga apa ya, mungkin juga pihak berelasinya perusahaan juga bisa ya, saya nggak ngerti. Namun ini local others ya, dan investor retail lokal hanya kecil sekali, hanya 3%-an ya. Jadi ini sebenarnya saham yang kepentingannya masih banyak, kepentingan uang besar ya. Investor retail lokal nggak ada kepentingan di sini. Namun resikonya kalau teman-teman masuk ke saham ini adalah likuiditas ya, masalah likuiditas, keluarnya susah, masuknya juga susah. Ya, kalau teman-teman memang niatnya mau memiliki saham ini ya, wah saya pengen memiliki salah satu perusahaan yang milik Sinarmas Group di harga diskon secara PBV ya, jangan berpikir untuk dijual ya, nanti suatu saat pasti akan naik lagi kalau sawit naik kan kira-kira. Jadi untuk istilah bangkrut rasanya sulit ya, karena ini konglomerasi ya. Oke, kalau kita lihat ya, ada yang buang barang, ini tukar barang ya. Kalau ini tukar barang dari IB menjadi foreign corporate, tukar barang aja.
ya, dan ini numpang sedikit lah ya, ini dari 26 ada yang dibeli sini, ada yang numpang di sini juga teman-teman ya, investor retail lokal beli ya, diladeni oleh investor asing ya. Oke, kira-kira seperti itu. Kemudian untuk pola saham on to date ini juga masih turun garisnya, dan ini normal distribusi, sudah tidak big distribution kalau kita lihat ya. XC sudah mulai cut loss, karena pasti cut loss ya, karena setahun terakhir tadi harganya turun ya. XC sudah ada beberapa yang cut loss 14,1 juta di bulan Februari ini. Nah, XL masih rutin beli, ada GR juga masih masih ya di retail lainnya. YU masih mendominasi untuk melayani penjualan sahamnya. Ya, jadi ini kalau udah mulai retail sudah mulai pesimis ya, diturunin terus pesimis. Saya sekali lagi tahu ya, saham dengan kepemilikan retail sangat kecil, harganya diturunin tuh nggak ada yang rugi teman ya. Harga diturunin tuh nggak ada yang rugi, karena mereka bisa naikin lagi suatu saat jika mereka butuh. Dan mereka memang nggak jual, nggak cari untung di saham ya, menurut saya ya, nggak cari untung di saham. Jadi harganya diturunin tuh nggak apa-apa, karena mereka nggak ada kepentingan untuk jual saham. Dari mana saya tahu mereka tidak ada kepentingan untuk jual saham ya? Dari floatingnya saja sudah kelihatan, dari kepemilikan retailnya saja sudah kelihatan. Dan ke teman-teman lihat kalau investor retail beli harganya justru malah diturunkan. Jadi mereka tidak menghendaki investor retail masuk ke sini ya. Ini pendapat saya. Ya, semakin investor retail masuk, semakin diturunkan harganya. Ya, ini sudah mulai ada satu dua yang cut loss ya. Nanti kita lihat aja ya. Kecuali ada kepentingan mendadak ya mereka mau nggak mau sapu bersih ya. Mungkin ini kalau sudah dinaikin sedikit aja, mungkin investor retail lepas lah, yaudahlah mumpung naik gitu ya. Sudah floating minus dalam-dalam, dikasih 1% aja pasti dilepas. Jadi pasti biayanya lebih murah. Ya, jadi mentalnya diasah di sini ya. Mentalnya memang benar-benar mau beli saham ini untuk dimiliki atau hanya untuk curi-curi copet-copet itu ya. Oke, kemudian untuk teknikalnya ini juga kelihatan ya, sempat naik ya, kemudian ini mulai downtrend ya sejak bulan Mei. Ya, membentuk lower low dan lower high terus. Ya, namun ini tipikalnya memang karena likuiditasnya tidak terlalu besar, jadi dia grafiknya gini ya, dia bentuknya tidak koreksi, biasanya kan koreksi ya, ini malah justru turun, kemudian dia kayak sideways, turun lagi, dia sideways lagi ya. Nah, ini akan dibawa turun lagi kemana? Prediksi saya ini akan tetap dibawa turun ya, mungkin ke 3.400 ya polanya. Nah, ini turun lagi ke 3.000. Nah, nanti nggak tahu sampai di sini semester kedua apakah dikasih naik atau tidak. Mestinya dikasih naik ya, kalau turun terus nanti kena UMA gitu ya. Dan ini likuiditasnya juga kecil ya, hanya 53 juta per hari ya. Jadi teman-teman perhatikan modal kalau mau masuk di saham ini ya. Kalau punya punya uang 50 juta ya sulit sekali untuk masuk ya. Kalau teman-teman masuk di sini bisa menggerakkan harga ya. Nah, ini bisa dihajar kanan ini ya. Naik, turunin lagi ya. Di sini tidak mau jual, turunin lagi. Nggak mau jual, turunin lagi gitu ya. Nggak mau jual, turunin lagi terus sampai jual. Ya. Oke, terakhir kita akan masuk ke risamnya teman-teman ya. Jadi untuk kinerja jangka pandangnya radi naik ya. Kinerja jangka pendeknya masih sedang turun, valuasi mahal, tidak rutin bagi dividen, namun forecast 1,89% di 2024. Untuk potensi naik di atas 60% ini belum ada, tidak ada. Ya, setahun terakhir sedang distribusi, Februari juga sedang distribusi, dan technical sedang downtrend, dan kemungkinan besar akan melanjutkan downtrendnya dengan pola harga yang sama ya. Dia akan sideways dulu, kemudian dia akan turun ke support berikutnya, sideways lagi ke turun support berikutnya. Dan tidak lupa terakhir disclaimer teman-teman ya, jadi analisa yang saya bagikan di YouTube ini adalah analisa saya pribadi yang tentu saja juga bisa salah. Ini bukan ajakan jual atau beli saham semar. Silakan teman-teman tetap wajib melakukan analisa sendiri. Jadikan video saya ini hanya sebagai second opinion. Jadi kalau analisa yang teman-teman sama dengan analisa saya mendukung ya silahkan bisa diambil keputusan. Namun kalau analisa saya kontra dengan analisanya teman-teman ya mungkin bisa dianalisa ulang untuk lebih memantapkan. Oke, mungkin sampai di sini dulu aja analisa video saham Semar ya. Semoga bisa bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya.